Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat muda. Perkenalkan, saya Munawar, caleg DPRK Aceh Besar Dapil 5, meliputi wilayah Krung Marunajaya, kemudian Kota Baru, kemudian Darussalam, Baitussalam, Masjid Raya. Itu adalah 5 kecamatan yang meliputi daerah pemilihan saya. Kemudian sebelumnya aktivitas saya sehari-hari adalah pernah menjadi pendamping PKH di Kementerian Sosial, kemudian pernah menjadi koordinator fasilitator untuk program bantuan perumahan swadaya. Itu berada di bawah program Kementerian PUPR. Kemudian juga sebelumnya saya terlibat di beberapa organisasi kemasyarakatan maupun kepemudaan. Terakhir saya menjabat sebagai sekretaris KNPI Aceh Besar. Bagi sahabat muda sekalian, perlu saya sampaikan bahwa salah satu alasan saya mencalonkan diri itu bukan tentu kepentingan pribadi. Maksud saya begini, kenapa saya bilang begitu? Bagi saya mencalonkan sebagai anggota DPR itu bukan mencari pekerjaan. Saya ingin ketika saya terpilih memang pengabdian murni yang saya lakukan. Karena persoalan pekerjaan, menafkahi diri sendiri itu sudah selesai bagi saya. Itu sudah selesai sehingga saya berniat maju sebagai DPR. Tentu banyak sekali persoalan yang kita lihat. Kaula muda sekarang yang tentu kita melihat game online yang kadang-kadang merasuki mereka, kadang-kadang lupa waktu. Sehingga cukup banyak waktu muda teman-teman kita di luar sana yang ternyata selama ini terbuang sia-sia. Nah, saya melihat di sini ada beberapa peluang dari anak-anak muda kita yang kadang-kala memang mereka punya kreativitas, tapi terkendala dengan akses. Nah, itu yang akan kita coba buka, akses apakah itu kemudian nanti menjadi sebuah wadah berkumpul kemudian menyalurkan ide. Ada satu potensi pengembangan ekonomi di dapil saya, yaitu di Pasar Pagi Tungkup. Jadi Pasar Pagi Tungkup itu dimulai dari pukul 3. Jadi titik sasarannya di situ, semua hasil panen sayur muda itu dibawa ke Simpang Tungkup. Pasar pagi kita bilang Pasar Tungkup. Kemudian hasil sayur mayur itu disalurkan ke Penayung, ke Ketapang, ke Lambaru, tentu itu disuplai untuk wilayah Banda Aceh. Saya melihat ada yang saya sebut tadi perekonomian baru untuk teman-teman petani kita di sana. Saya akan mencoba menawarkan kalau memang nanti kita diamanahkan, saya akan buat semacam bank sayur. Nanti ada pola yang kita atur sedemikian rupa, tentu tujuannya adalah memudahkan kemudian meningkatkan perekonomian petani kami di sana. Potensi wisata Aceh Besar itu tidak kalah dibandingkan dengan potensi wisata daerah luar. Kenapa saya bilang begitu? Misalnya kita contohkan di Bandung ada Maribaya. Maribaya yang keunggulannya adalah hutan, Aceh Besar juga punya. Sekarang kan persoalannya siapa yang mengelola, kemudian bagaimana sikap aware dari masyarakat. Saya melihat begini, misalnya ISU misalnya, itu daerah dapil pemilihan saya yakin apabila itu diserahkan ke pihak ketiga, dikelola oleh pihak ketiga, tentu itu akan menjadi pusat perekonomian baru bagi masyarakat sekitar yang akan membuka kios-kios dan juga akan meningkatkan PAD bagi pemerintah Aceh Besar. Tapi tantangannya adalah apakah kemudian investor yang masuk bisa diterima oleh masyarakat setempat. Saya melihat dari beberapa titik potensi wisata kita di Aceh Besar terutama maupun Dapil 5, tantangan utama itu penerimaan dari masyarakat itu sendiri. Nah, jika kemudian nanti ada investor yang bersedia investasi untuk pengembangan wisata kita, tentu kita welcome. Kalau saya nanti terpilih, diberikan kewenangan untuk memberikan peluang investasi, saya siap, saya akan setujui. Tapi kan tantangannya lagi-lagi pada masyarakat setempat. Dan kita tahu, kemudian juga sekarang kita lihat pengelolaan sampah, terutama di dapil saya, misalnya tempat-tempat wisata, jika dikelola oleh pihak ketiga, saya yakin akan bersih dan pengunjung juga akan banyak. Apalagi di era digitalisasi sekarang.
saya yakin, misalnya kenapa saya ke Maribaya? Karena tahu dari informasi dari media sosial bahwa Maribaya bagus, Bandung bagus, Garut ada pemandian air panas. Ternyata ketika saya ke Garut, tidak kalah sama punya kita di ISUM. Bahkan untuk tempat lebih bagus dari kita. Di sana tempat penampungan airnya agak jauh dengan gunung, tapi kita langsung di bibir gunung. Nah, kemudian apa yang membuat kita malah berkunjung ke Garut? Promosi, kemudian pengelolaan manajemennya yang bagus. Jadi untuk wilayah kami itu, terutama di Kota Baru, kemudian Darussalam, Baitulsalam, kita melihat masih banyak rumah yang tidak layak huni di sana. Nah, kita mencoba menawarkan kepada Aceh Besar nantinya melalui legislatif, kita mencoba menawarkan program itu. Tentu selain program-program wirausaha lainnya yang kita tawarkan, rumah tidak layak huni ini juga akan menjadi titik fokus gagasan kita ke depan. Baik, sahabat muda Munawar, tentu saya berharap kepada teman-teman, kemudian juga masyarakat, terutama dapil saya di dapil 5, pada tanggal 17 April 2019, pagi-pagi silahkan ke TPS, buka kertas suara warna hijau, nanti sudut kanan atas ada nama saya di nomor 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat muda semua, saya dapat pesan dari mantan Rektor UIN Niri, Prof. Farid Wajidi, wahai pemuda, jangan tunggu harga daging murah ketika gigi kalian ompong. Persoalan masyarakat, persoalan umat itu ada di depan. Mau sampai kapan kemudian kalian berpangku tangan? Tentu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya sampaikan, kemenangan bukan hanya bagi mereka yang beruang, tapi kemenangan juga hadir bagi kita yang berjuang. Baik, bagi masyarakat jangan lupa pilih nomor 2.